Apa jadinya jika dua orang kakek baku hantam berdarah-darah di atas ring tinju? Sebuah film di tahun 2013 berjudul Grudge Match bercerita tentang rivalitas dua petinju dari masa mudanya sampai lanjut usia. Dua tokoh utama di film ini bernama Razor dan Kid. Kisah bermula di tahun 1982 di kota Pittsburgh, Amerika Serikat. Dua orang petinju muda tak terkalahkan diadu di atas ring. Kid menang melalui pertandingan super ketat dengan meng-KO Razor di ronde 15. The brutal 15-round bout is still 2 tahun kemudian, 1984, rematch digelar. Kali ini giliran Razor yang meng-KO Kid hanya dalam 4 ronde. What lay ahead was the tie-breaking. Skor 1-1, publik pun mengharapkan pertandingan ketiga. Tapi Razor secara mendadak dengan alasan yang gak jelas tiba-tiba membuat keputusan mengejutkan dengan mengundurkan diri dari dunia tinju. Dan Kid uring-uringan gagal balas dendam. Loncat 30 tahun kemudian, Kid telah menjadi pengusaha sukses yang memiliki showroom mobil dan juga sebuah bar terkenal di kota Pittsburgh. Namun kebalikannya, Razor nasibnya nggak sebagus Kid. Lepas pensiun dini, sepertinya dia terkena investasi bodong sehingga seluruh hartanya sampai ludes tak berbekas. Dan akhirnya, Razor bekerja sebagai karyawan buruh pabrik. Namun demikian, Razor masih membiayai hidup Lightning, mantan pelatih tinjunya dulu di panti jompo. Namun Lightning ini selalu bermasalah. Dia sampai masuk blacklist panti jompo karena sering berulah. Lightning, it's me. What's the problem? That degenerate out there. He replaced my girl Maria. Satu hari di sebuah acara berita olahraga, dibahas rivalitas Razor dan Kid di masa jayanya 30 tahun yang lalu. Mendadak kembali viral dong seluruh kota. Keviralan ini terendus oleh Dante Junior, anak dari promotor pertandingan Razor Kid terdahulu. Dia pergi ke Razor menawarkan sebuah penghasilan tambahan $10.000 dengan mudah. Menjadi model video game yang akan menampilkan diri Razor dan Kid sebagai karakter game tersebut. Ya akhirnya Razor pun mengiyakan, dengan syarat bayarannya $15.000 dan dia nggak mau sama sekali ketemu Kid. Dante pun dengan gembira menyanggupi. Done and done. That is done. Pada hari H, Razor yang seluruh tubuhnya sudah dipasangi alat sensor, sedang menjalani tek pengambilan sensor gerak untuk pembuatan video game. Di mana saat itu Kid muncul dan langsung memaki-maki Razor. Ya, kita perlu ingat bahwa Kid masih kesumat ke Razor karena keputusannya pensiun dini dulu, yang memupus harapan Kid untuk bisa membalas kekalahannya di atas ring tinju. Buat Kid, tinju dan kemenangan adalah segalanya. Awalnya Razor berusaha mengabaikan provokasi Kid, namun akhirnya Razor terpancing juga. Dan baku hantamlah duo kakek ini untuk pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir. Kejadian ini ternyata ada yang merekam dan menguploadnya di YouTube. Dan menjadi viral lah mereka. Viralnya nggak hanya di kota Pittsburgh atau Amerika Serikat, tapi ke seluruh dunia, sampai Jepang juga. Keduanya pun ditahan polisi sebelum kemudian dibebaskan dengan jaminan oleh Dante. Ketika dibebaskan, Dante berbicara kepada mereka berdua bahwa video berantemnya Razor dan Kid sudah trending di jagat internet. Sponsor kelas kakap berniat untuk menggelar pertandingan eksebisi antara Razor dan Kid yang merupakan pertandingan ketiga dan telah lama tertunda. Razor yang sangat tidak menyukai Kid menolak dan memilih untuk pergi meninggalkan Dante dan Kid. Di kesempatan itu juga, Kid bercerita ke Dante mengapa Razor begitu benci pada dirinya. Itu karena dulu pacarnya Razor pernah berselingkuh dengan Kid. Hal yang membuat Razor hancur, gak ingin ngapa-ngapain lagi semenjak itu. Besoknya, pabrik tempat Razor bekerja melakukan PHK besar-besaran. Tak terkecuali Razor. Kembali didesak keadaan, Razor pun kembali menghubungi Dante dan menyanggupi untuk bertanding ekspedisi dengan Kid. Hal yang sebetulnya sangat tidak dia inginkan. Dante senang gembira. Dan Kid apalagi senang bukan kepalang mendapatkan informasi ini. Dante dapat cuan, Kid dapat kesempatan untuk membalas kekalahannya 30 tahun yang lalu. Yes! Kegiatan promosi pun dimulai. Press conference digelar. Walaupun masih sepi dari perhatian media dan dapat nyinyiran di sana-sini, Dante mengatur semuanya.
Judgment Day. Is this fight some kind of a joke? No, it's not. Next question. Di sini, Razor kembali bertemu dengan Sally, mantan kekasihnya dulu, yang saat ini sudah jadi nini-nini. Sally ini baru menjanda karena ditinggal mati suaminya. Dan ya, Sally ini dulu yang berselingkuh dengan Kit. Sekali doang. Tapi sialnya, dari yang sekali itu, Sally hamil dan mempunyai anak biologis dari Kit. Ribet. Sally putus kontak komunikasi dengan Kit semenjak itu. Namun Sally tetap melahirkan dan membesarkan anak itu. Razor dan Sally bertegur sapa dalam kesempatan itu setelah sekian lama. Terlihat di sini bahwa Sally masih menyimpan rasa bersalah karena dulu telah menyakiti Razor. Begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Razor dan Kit pun mulai berlatih. Razor sampai meminta Lightning untuk pindah dari panti jompo untuk tinggal di rumahnya dan melatih dirinya. Dan proses latihan pun dimulai. Razor kembali harus bangun pagi buta untuk memulai latihannya bersama Lightning. Unnecessary! Seperti minum telur mentah ala Rocky Balboa, lari pagi, latihan memukul dalam air, sampai-sampai menarik truk pun dilakui Razor demi pertandingan ini. Don't stop! Don't stop! Suatu hari, selepas lari pagi, Sally datang ke rumah Razor. Dari pembicaranya, Sally memang sangat-sangat merasa bersalah atas kejadian dahulu dan sangat ingin memperbaiki semuanya. Namun saat itu Razor masih bersikap dingin menanggapi hal itu. Walaupun tetap berusaha bersikap ramah pada Sally. But I truly am sorry. I apologize. Why would I ever want to talk about this, Sally? Sementara itu, Kit menghubungi pelatih tinju kawakan kenalannya untuk kembali mau melatihnya. Awalnya sang pelatih menolak karena khawatir hal tersebut akan berakibat buruk bagi reputasinya. Juga akan berakibat buruk bagi keselamatan orang tua macam Kit. Namun, Kit memaksa. What the fuck? Did you see that 5 seconds ago? Dan akhirnya Frankie mau menerima. Namun yang akan melatih bukanlah Frankie langsung, melainkan anak buahnya. Seorang gemuk bernama Mikey yang kerjaannya hanya membaca majalah sepanjang waktu. Di hari yang sama, seorang pemuda bernama BJ datang bertemu Kit. Pemuda tersebut tak lain adalah anak kandung Kit sendiri. Anak hasil hubungan terlarang Kit dengan Sally dahulu. BJ datang kepada Kit untuk sekedar bertemu ayah biologisnya tersebut karena penasaran semenjak Kit menjadi viral di media. My name's BJ, I'm your son. Kid, we should get some coffee. Hari demi hari promosi pun semakin gencar dilakukan oleh Dante. Razor dan Kit menjadi rutin tampil di berbagai acara, mulai dari menyanyikan lagu kebangsaan di event besar, meskipun false bahkan lupa lirik. Terjun payung yang berakhir nyungsep, sampai ngiklan di TV yang lagi-lagi berakhir kelahi. Namun seluruh kegiatan promo yang amburadul itu, herannya selalu berujung viral. Hal yang membuat orang-orang semakin penasaran dan semakin menanti-nanti pertarungan mereka. Saat Kit berlatih tanding, di mana Mikey pelatihnya hanya sibuk membaca majalah gosip dibanding memberi perhatian pada Kit. Kit di-KO oleh lawan latihnya tersebut. Di situ BJ memberi tips dan saran kepada Kit yang ternyata tips tersebut ampuh. Setelahnya, Kit menawari BJ untuk mau melatihnya dengan imbalan sebuah mobil. BJ pun menerimanya. Ya, daripada dilatih oleh Mikey yang kerjaannya baca majalah doang, mungkin begitu, pikir Kit. Sally mendapati BJ bersama anaknya Trey yang sedang berlatih bersama Kit. Karena Sally ingin agar Kit benar-benar putus kontak dari keluarganya. Terjadi sedikit kekisruhan yang mana pada akhirnya diselesaikan dengan makan bersama di sebuah restoran. Di situ akhirnya BJ mengetahui langsung bagaimana kisah masa lalu bapak ibunya. Hari demi hari komunikasi semakin intens terjalin antara Razor dan Sally. Razor pun mulai luluh dan kembali membuka diri. Dante semakin gencar mempromosikan pertandingannya. Salah satunya dilakukan di pertandingan MMA. Namun kali ini duo kakek ini kembali berulah. Bukannya mempromosikan pertandingan mereka,
tapi malah komentar ceplas-ceplos yang merendahkan dan menghina olahraga MMA. They fought girls. I don't get it. Yeah, me either. What are you doing? Hal itu membuat seorang tokoh MMA emosi dan menampar Razor. Segera saja Razor membalasnya dengan sebuah pukulan telak yang membuat orang tersebut langsung jatuh tersungkur. Welcome. Why are you interrupting? Shut up, old man. Di momen itu, Lightning menyadari sesuatu ada yang salah dengan penglihatan sisi kanan Razor. Namun terlepas dari itu semua, keributan itu lagi-lagi menjadi viral dan semakin menaikkan pamor pertandingan Razor dan Kid tanpa disengaja. Esoknya, Dante memberikan kabar gembira kepada Razor dan Kid. Akibat kekisruhan terakhir di promo MMA kemarin, video mereka kembali viral di jagat dunia maya. Dan antusiasme masyarakat pada pertandingan mereka pun semakin menggila. Pesanan tiket pertandingan melonjak drastis, yang membuat panitia harus memindahkan tempat pertandingan ke venue yang lebih besar. Dengan semakin meningkatnya popularitas Kid, membuat Frankie yang tadinya ogah melatih Kid sekarang berbalik ingin melatih langsung Kid. Semua ini dilakukan hanya untuk popularitas Frankie itu sendiri. Namun karena Kid sudah berkomitmen berlatih bersama BJ, Kid menolak tawaran Frankie tersebut. Sempat terjadi ketegangan akibat hal tersebut, yang pada akhirnya diselesaikan secara adat. Setelahnya, Kid tak pernah berlatih lagi di tempat Frankie. Kembali pada Razor dan Sally yang sedang ngedate romantis, mereka semua saling tumpah menjelaskan apa yang sebenarnya tertahan untuk dijelaskan selama 30 tahun ini. Akhirnya, lepas percakapan itu, Razor pun lebih legowo. Dalam perjalanan mengantar Sally pulang, mobil Razor mengalami kecelakaan. This is gonna be huge. Namun baik Razor dan Sally hanya mengalami luka ringan. Di rumah sakit, Lightning datang dan mengkonfrontasi langsung Razor mengenai pandangan mata kanannya. Dan Razor mengakui bahwa dia buta sebelah karena sebuah kecelakaan di masa lalu. Mendapati fakta tersebut, Lightning tidak setuju Razor melanjutkan pertandingan tinju tersebut karena dianggap membahayakan bertinju dengan satu mata. Sally yang mendengar percakapan itu pun turut tidak setuju. Esoknya, Lightning langsung datang ke rumah Dante menginformasikan pembatalan pertandingan tersebut. A 2-year-old could have seen that coming. When were you going to tell me? The Crucible. We gotta go off the fight. Sementara itu, hubungan Kid dan BJ sebagai bapak dan anak semakin solid. Hal itu membuat Kid mendapat kepercayaan untuk membawa Trey cucunya pulang menginap di rumahnya. Namun bukannya Trey diajak main ke tempat yang ramah anak, Kid malah membawa Trey yang masih di bawah umur ke bar dan kemudian Trey malah mendapati Kid sedang mantap-mantap dengan wanita muda di dalam mobilnya. Dan yang lebih sialnya lagi, kepergok polisi pula. BJ yang datang ke kantor polisi untuk menjemput Trey sangat marah kepada Kid dan meminta Kid untuk tidak mengganggu mereka berdua lagi alias putus kontak. Hari itu hati Kid hancur. Ditambah lagi telepon dari Dante yang menginformasikan pembatalan pertandingan tersebut. Makin hancurlah hati si Kid saat itu. Kid yang sedang berhati hancur datang langsung ke rumah Razor. Dengan berbagai cara meminta Razor untuk mau bertanding lagi. Dari mencaci maki, marah-marah, sampai memohon pun Kid lakukan. Namun Razor bergeming dan tetap pada keputusannya untuk tidak melanjutkan pertandingan. Malam itu, Razor merenung dalam. Razor menyadari bahwa bertinju memang sudah passionnya. Dia pun menyesal keputusannya untuk pensiun terlalu cepat dari dunia tinju. Maka dia membulatkan tekad untuk melanjutkan kembali pertandingan dengan Kid tersebut, apapun resikonya. Dan rencana pertandingan pun dilanjutkan. Razor senang, Kid senang, Dante lebih senang. Razor dan Kid pun kembali intens berlatih menuju hari H pertandingan mereka. Kid yang sudah meninggalkan sasana tinju Frankie bahkan menyulap dealer mobilnya menjadi tempat berlatihnya. Kid juga berlatih di tengah kesibukannya sebagai pengusaha dealer mobil. Dan sebelum pertandingan, Kid dan BJ berrekonsiliasi untuk bersatu dalam satu tim.
Hari pertandingan pun tiba. Layaknya perang saudara, Razor dengan Lightning dan Sally di kubunya, Kid dengan BJ dan Trey di sisinya, yang mana BJ dan Trey adalah anak dan cucu dari Sally. Hal ini cukup mengingatkan kita pada kisah Mahabharata. Dengan gayanya masing-masing, kedua petinju memasuki ring dan diperkenalkan oleh announcer. Billy the Kid Razor. Dan pertandingan pun dimulai. Awal ronde berjalan, kedua petinju masih berhati-hati dan masih membaca lawannya satu sama lain. Di menjelang akhir ronde pertama, barulah keduanya mulai bertukar pukulan. Selepas bel tanda akhir ronde, Kid dengan sengaja memukul Razor. Hal itu membuat Kid mendapat pengurangan poin. That will lead to a point deduction. Ronde 2 berjalan semakin panas. Razor nyaris menguasai seluruh ronde 2 dan sempat membuat Kid jatuh 2 kali di ronde ini. Di saat Razor sepertinya akan memenangi pertandingan dengan TKO, Kid berhasil melepaskan sebuah pukulan telak yang membuat Razor sampai muntah darah dan sempoyongan. Keadaan berbalik. Di akhir ronde 2 justru Razor yang diselamatkan oleh Bell. Ronde-ronde selanjutnya pun berjalan semakin gila. Seakan lupa usia, duo kakek ini menyajikan pertarungan berdarah-darah dengan kegarangan ala prajurit Sparta. Saling adu pukulan antar keduanya membuat penonton semakin bersemangat memberikan dukungannya. Satu stadion terbakar oleh penampilan duo gladiator sepuh ini. Di ronde 9, Razor mulai kewalahan. Kondisinya yang buta sebelah sudah semakin mengganggu. Lightning pun sampai bersiap melempar handuk, tanda menyerah. Saat itu Sally yang tidak tega melihat kondisi Razor memberitahukan BJ mengenai kondisi kebutaan Razor. Saat istirahat, BJ memberitahu Kid mengenai hal itu dan mengingatkan Kid untuk tidak menyerang Razor dari titik butanya, karena hal itu tidak fair dan cenderung membahayakan. Namun Kid saat itu tidak peduli. Tinju ya tinju, baku hantam sajalah. Because Mom told me. Ronde 10, ronde terakhir. Kedua petinju gaek ini meskipun sudah terlihat habis staminanya, namun masih garang terlibat baku pukul satu sama lain. Seperti seekor singa yang terluka. Seperti mesin diesel yang semakin lama semakin jos. Kid yang mengetahui kelemahan Razor menyerang habis-habisan dari titik lemah tersebut. Sehingga Razor pun terjatuh di ronde ini. Dan terlihat dia tidak sanggup lagi untuk bangkit. Di saat hitungan wasit mendekati akhir, tiba-tiba Kid yang mungkin merasa bersalah membantu Razor untuk berdiri. Seluruh penonton dan wasit pun dibuat kaget. Kid ingin menang secara kesatria. Kid berkomitmen hanya akan menyerang Razor dari depan. Tidak lagi memanfaatkan titik butanya. Setelahnya, keduanya kembali bertarung. Duo kakek ini saling hajar tanpa menangkis dan menghindar. Semua pukulan yang datang ditelan bulat-bulat oleh keduanya. Sampai di sisa 15 detik terakhir, sebuah pukulan Razor menjatuhkan Kid. Kali ini Kid yang terlihat kesulitan untuk berdiri kembali. Menjelang akhir hitungan wasit, Razor membalas membantu Kid berdiri. Tepat sebelum bel tanda akhir pertandingan berbunyi, Kid pun terhindar dari kekalahan KO. Hal ini membuat pemenang pertandingan harus ditentukan dari keputusan juri. Pertandingan pun dimenangkan oleh Razor melalui keputusan split decision. Namun sebetulnya di pertandingan ini, keduanya adalah pemenang. Razor menang dengan mendapatkan kembali passion lamanya bertinju, sekaligus cinta lamanya bersama Sally. Kid mendapatkan keluarganya kembali bersama anak cucunya, BJ dan Trey yang selama ini sudah dia dambakan. Trey, call me Grandpa. Dan film pun usai.